7306-107 dari PTNB. Saya di sini akan melakukan praktikum ternak unggas yaitu bebek betina dengan nama latin Anas plantarinus domesticus. Mata kuliah pengetahuan ternak unggas dengan dosen pengampu Ibu Tati Vidiana Sari, SPT MP. Saya di sini akan menjelaskan yang pertama yaitu caput atau kepala, yang terdiri atas rostrum atau paruh, yang terdiri atas maksila yaitu rahang atas, yang kedua mandibula atau rahang bawah. Terus organus visus atau mata, yang terdiri dari pupil bagian dalam yaitu berwarna hitam, iris bagian luar yaitu berwarna kecoklatan. Terus nares anterior yaitu hidung. Saya akan menjelaskan tentang ekstremitas anterior. Yang pertama yaitu adalah humerus atau tulang lengan atas yaitu bagian di sebelah sini. Yang kedua yaitu radius atau tulang pengumpil yaitu bagian sini. Yang ketiga yaitu adalah ulna atau tulang hasta yaitu bagian sini. Ossa carpalia yaitu tulang pergelangan tangan yaitu bagian sini. Carpometacarpus yaitu bagian sini. Digiti yaitu bagian sini. Saya akan menjelaskan tentang ekstremitas posterior. Yang pertama adalah femur yaitu paha yaitu bagian sini. Patella atau tulang lutut kecil yaitu berada di sini. Flanges terdiri yaitu adalah tulang jari yang terdiri ada atas 4 dan berselaput yaitu bagian sini. Tarsometatarsus yaitu bagian sini yaitu belakang. Fibula bagian depannya yaitu bagian sini. Di sini saya akan menjelaskan tentang bulu. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang remiges yaitu bulu sayap yaitu pada bagian ini. Yang kedua yaitu tetrikes atau bulu yang menutupi badan yaitu bagian sini. Yang ketiga yaitu retritres yaitu bulu yang berada pada pangkal ekor yaitu bagian sini. Yang keempat alula atau bulu yang menempel pada ibu jari yaitu ini. Yang kelima yaitu paratrium atau bulu yang menutupi daerah bahu yaitu bagian sini. Saya akan menjelaskan bagian-bagian bulu. Yang pertama adalah plumae yaitu ini. Yang kedua plumulae yaitu yang bagian ini. Yang ketiga yaitu filoplumae yaitu ini. Bagian-bagian plumae yaitu kuil atau bagian ujung yaitu bagian ini. Yang kedua racis atau bagian tengah yaitu bagian sebelah sini. Yang ketiga vestibulum yaitu bulu bagian kanan dan kiri. Barbule pistal yaitu bagian ini mau menuju ke ujung. Barbule proxima yaitu ujung, dan caudal yaitu bagian ekor. Yang ini ekor. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan bagian preparat sebelum dikeluarkan. Yang pertama yaitu adalah core atau jantung yaitu bagian sebelah sini. Pulmo atau paru-paru yaitu bagian sebelah sini. Liver atau hati yaitu bagian sebelah sini. Gizzard atau ampela yaitu bagian sebelah sini. Intestinum yaitu bagian sini. Lemak abdominal yaitu bagian yang ini. Gallbladder atau kantong empedu yaitu bagian sebelah sini yang berwarna hijau. Ginjal atau ren yaitu bagian sebelah sini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem reproduksi. Sistem reproduksi terbagi atas 2. Yang pertama itu adalah primer, yang kedua itu adalah sekunder. Primer atau ovarium yaitu bagian sebelah sini merupakan tempat produksi, perkembangan dan pemasakan sel telur atau ovum. Bentuknya seperti buah anggur dan terletak di rongga perut berdekatan dengan ginjal. Yang kedua yaitu adalah sekunder atau oviduct, serangkaian saluran yang panjang
dalam rongga reproduksi yang fungsinya untuk menghubungkan ovarium dengan vagina. Ovidu terdiri atas 6. Yang pertama adalah infundibulum, yaitu bagian sini sebagai fertilisasi atau tempat pembuahan. Yang kedua lalu masuk ke magnum, yaitu bagian sebelah sini yang berfungsi sebagai alat untuk mengsekres albumen atau putih telur serta terjadinya pembentukan kalzae. Yang ketiga yaitu isthmus yang terdapat di bagian sebelah sini. Isthmus berfungsi mengkreses kerabang tipis atau membran sel. Yang keempat lalu masuk ke uterus, yaitu bagian sebelah sini. Uterus bagian ovidu yang berfungsi membentuk kerabang atau cangkang telur. Yang kelima yaitu vagina yang terdapat di sebelah sini. Vagina berfungsi sebagai tempat penyimpanan spermatozoa. Dan yang terakhir ada kloaka. Kloaka terdapat di sebelah sini yang nantinya akan mengeluarkan urin atau feses dan telur. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian otak. Yang pertama adalah cerebellum atau otak besar, yaitu terdapat di sebelah sini, berfungsi untuk mengatur gerakan tubuh atau menyimpan memori. Yang kedua adalah cerebellum yang terdapat di bagian sini, yaitu otak kecil, berfungsi untuk mengendalikan keseimbangan dan menjaga postur tubuh. Yang ketiga adalah medulla oblongata, yaitu di bagian bawah, berfungsi untuk menghubungkan otak dan sumsum tulang belakang. Yang keempat adalah medulla spinalis, yaitu bagian sini, berfungsi untuk membawa sinyal atau informasi dari otak ke otot atau organ tertentu. Saya di sini akan menjelaskan bagian tractus respiratorius. Yang pertama lubang hidung terbagi atas dua. Yang pertama adalah bagian luar atau nares externus. Yang kedua adalah bagian dalam atau nares internus. Lalu langsung menyambung ke cavum oris. Cavum oris adalah rongga mulut. Selanjutnya kita berjumpa dengan glotis. Glotis yaitu bagian di dalam. Glotis akan menutup saat makanan masuk dan akan membuka saat udara masuk. Hal ini bertujuan agar makanan tidak masuk ke paru-paru. Setelah dari glotis masuk ke laring. Laring yaitu terletak di bagian sini. Berfungsi ialah menjadi saluran penghubung antara pangkal rongga mulut dan trakea. Trakea terletak di sebelah sini. Trakea yaitu adalah penghubung antara laring dengan siring. Siring berfungsi sebagai penghasil suara. Siring terbagi atas dua, yaitu lalu terdapat percabangan bronkus, yaitu percabangan bronkus dexter dan bronkus sinister. Bronkus berfungsi sebagai pengantar udara dari saluran nafas atas ke dalam paru-paru, sekaligus mengeluarkan dari paru-paru ke saluran atas. Dan yang terakhir adalah pulmo. Pulmo berfungsi untuk mengganti kandungan karbon dioksida dengan uap air dalam darah menjadi oksigen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian digestoria. Yang pertama adalah oris atau mulut, yaitu pintu masuk untuk makanan ke dalam sistem pencernaan. Di dalam oris mengandung enzim amilase yang berfungsi mengurai karbohidrat menjadi glukosa dan juga dapat langsung mengubah karbohidrat menjadi maltosa. Selanjutnya adalah glandula saliva yang terdapat di rongga mulut. Sebelum masuk ke esofagus, terdapat percabangan laring dan esofagus. Laring berkaitan dengan respirasi, bentuknya seperti cincin, dan esofagus bentuk mulus yang berfungsi sebagai pengangkut makanan dan cairan dari faring ke ventriculus. Selanjutnya adalah crop atau tembolok yang berfungsi sebagai bagian ventriculus yang menjadi tempat penyimpanan makanan yang akan diproses pada tingkat selanjutnya. Lanjutan dari crop atau tembolok yaitu saluran yang menghubungkan crop dengan gizzard. Yang pertama sekali kita temukan adalah cavum abdominis atau juga disebut sebagai proventriculus. Ventriculus terletak sebelum gizzard, yaitu di sebelah sini. Terdapat banyak enzim. Lalu gizzard dibantu oleh grate untuk menggiling makanan yang akan dimakan bebek hingga halus. Selanjutnya adalah intestinum. Intestinum atau usus dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah intestinum tenio atau usus halus dari sampai ke sini. Selanjutnya adalah yang kedua adalah intestinum crassum atau usus besar.
Selanjutnya adalah intestinum tenio atau usus halus yang berfungsi menyerap sari-sari makanan, dan intestinum tenio ini terdapat berbagai macam enzim, salah satunya enzim lipase yang berfungsi memecah lemak. Lalu selanjutnya terdapat pankreas yang juga menghasilkan enzim untuk mengurangi protein dan gula. Intestinum tenio terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah duodenum, yaitu terdapat di sebelah sini sampai ke sini, berfungsi sebagai memecah makanan. Lalu selanjutnya ada jejunum, yaitu terdapat dari sini ke sini. Jejunum berfungsi untuk menyerap gula, asam amino, dan asam lemak. Setelah dicerna akan bergerak menuju ileum. Ileum yaitu terdapat dari sini ke sebelah sini, berfungsi untuk menyerap makanan. Lalu selanjutnya masuk ke seka atau usus buntu yang terdapat di antara usus halus dan usus besar yang berbentuk seperti garpu, yang berfungsi mencerna serat kasar atau bahan lainnya yang tidak dapat dicerna sebelumnya. Selanjutnya adalah rektum atau usus besar, yaitu terdapat di sebelah sini, yang merupakan perpanjangan dari usus halus, terdapat pada bagian akhir usus halus ke kloaka. Kloaka terdapat di sebelah sini, merupakan akhir saluran pencernaan, disebut juga muara 3 saluran, yaitu pembuangan hasil pencernaan dan metabolisme serta saluran reproduksi. Demikian penjelasan tentang anatomi bebek betina atau Anas plantarinus domesticus. Saya mengucapkan terima kasih.